Ada tempat di Amerika yang jauh lebih mengerikan dibanding segitiga Bermuda. Tempat di mana sudah tercatat 20.000 orang menghilang di situ sejak tahun 1970-an. Mereka menghilang tanpa jejak, tanpa bukti, dan tanpa tanda-tanda bagaimana mereka bisa menghilang. Wilayah ini, wilayah yang menyeramkan ini, disebut sebagai segitiga Alaska. Oke, bayangkan sebuah tempat yang memiliki luas 500.000 km persegi, terpencil, beku, dan mayoritas tempatnya tidak pernah diinjak oleh manusia. Tempat ini dikenal sebagai segitiga Alaska, sebuah wilayah yang menyambungkan 3 kota, Anchorage, Juneau, dan juga Uchvik, titik paling utara Amerika Serikat. Dan seperti segitiga Bermuda, bentuknya ya segitiga. Tapi juga seperti segitiga Bermuda, tempat ini memiliki julukan segitiga kematian. Karena ya sejak tahun 1970-an tercatat 20.000 orang sudah menghilang. Dan yang harus kalian ketahui, orang-orang yang menghilang ini bukan menghilang karena mereka tersesat saja. Mereka menghilang dengan tiba-tiba, langsung, dan seakan-akan lenyap tanpa jejak. Mayoritas tidak pernah ditemukan badannya. Dan mereka-mereka yang dilaporkan pergi ke sana menggunakan kendaraannya juga tidak pernah ditemukan. Tak ada sinyal, tak ada tanda-tanda bagaimana dan di belah mana kira-kira mereka bisa menghilang. Pertanyaannya, 20.000 adalah angka yang besar dan mereka semua memiliki ciri-ciri ini. Kenapa bisa begitu banyak? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Satu tragedi yang akhirnya membuat banyak orang menoleh ke tempat ini terjadi pada bulan Oktober 1972, di mana 2 politisi dari Amerika Serikat, Thomas Hale-Box dan Nick Begich, naik pesawat kecil dari Anchorage ke Juneau, dan kemudian pesawatnya hilang begitu saja. Tidak pernah tiba di tempat tujuan. Pemerintah sampai mengerahkan 90 pesawat dan ratusan tim pencari, tapi pesawat itu tidak pernah ditemukan. Mereka seakan-akan lenyap begitu saja. Dan membuat cerita ini makin misterius, Thomas Box adalah anggota Komisi Warren, tim yang menyelidiki pembunuhannya JFK. Ia dikenal tidak setuju dengan kesimpulan hasil resmi komisinya tentang kematiannya Kennedy. Nah udah deh, dengan fakta itu mulailah banyak orang yang mulai berspekulasi. Dan mulai nih konspirasi-konspirasinya mulai bermunculan. Apakah ternyata ada sesuatu yang disembunyikan dari mata rakyat? Dan dengan begitu, ratusan teori bermunculan mengenai segitiga Alaska. Tapi sejak itu, jumlah orang yang menghilang di daerah tersebut terus bertambah. Pendaki, pemburu, turis, bahkan juga warga lokal. Banyak sekali kasus menghilang. Beberapa menyalahkan ini semua karena aktivitas magnetik yang aneh, yang membuat alat-alat seperti kompas, alat navigasi seperti GPS, konslet atau tidak benar. Yang lain juga bilang ini karena ganasnya alam di Alaska. Hutan liar, gunung es, cuaca ekstrim, dan juga binatang buas seperti beruang yang beredar di tempat itu. Tapi ini tidak menjelaskan kenapa banyak sekali orang yang menghilang. Dan apa benar karena aktivitas magnetik yang aneh dan ya alam Alaska yang begitu ekstrim bisa membuat banyak sekali kasus orang menghilang begitu banyak. Dan disinilah teori-teorinya lahir. Teori yang menggabungkan ilmu dan paranoia orang-orang. Karena tempat ini adalah rumah dari teori-teori yang mungkin kalau kalian dengar itu semua di luar nalar. Namun, biasanya teori-teori itu ada alasannya. Mari kita lihat beberapa teori tersebut. Gunung Hayes, puncak tertinggi di Eastern Alaska Range. Gunung yang indah, besar, dan spektakuler. Tapi banyak yang percaya, keindahan gunung ini menyembunyikan sesuatu yang gelap. Dan sesuatu itu mungkin tidak berasal dari bumi kita. Ada satu teori yang mengatakan, kalian siap dengarnya? Oke, ada satu teori yang mengatakan bahwa di bawah Gunung Hayes ada markas yang besar, dan markas itu adalah rumah dari sesuatu dari luar bumi kita. Dengan kata lain, makhluk luar angkasa. Wah, udah deh. Kalau ngomong alien, itu udah kemana-mana. Orang yang denger juga paling, wah ini orang yang membuat teori ini mungkin otaknya bukan di kontainer kepalanya ya. Tapi bagaimana kalau aku katakan bahwa orang yang membuat teori ini, orang yang membuat teori di luar nalar ini adalah mantan analis CIA. Namanya Daryl Sims. Seorang mantan analis CIA dan juga penyelidik alien abduction. Ya aku juga nggak tahu bagaimana dua hal itu bisa berkaitan, tapi ya ini orangnya. Dalam dokumenter Travel Channel, ia mengatakan telah menganalisis citra satelit Gunung Hayes. Dan hasilnya menunjukkan
bahwa ada struktur besar di bawah gunung tersebut. Ia percaya bahwa struktur itu adalah pangkalan alien. Tempat dari mana aktivitas elektromagnetik yang tidak normal berasal. Tempat di mana manusia bisa lenyap dengan begitu saja. Dan memang, Gunung Heis dikenal sebagai tempat di mana gangguan elektromagnetik itu sangat ekstrim. Kompas tidak berjalan, radio mati total, dan bahkan alat navigasi pesawat itu aneh, jadi error pokoknya. Pilot pula melaporkan mereka mengalami blank spot di dekat daerah situ. Intinya blank spot itu semuanya tak terkendalikan lah. Dengan kata lain ya, navigasinya error, mereka bingung, pesawatnya juga mau dibawa kemana. Dan mungkin hal inilah yang terjadi kepada Thomas dan Negic, politisi Amerika yang baru saja kita bahas. Dan teori Daryl ini ya, teori aneh ini sebenarnya didukung banyak orang ya. Beberapa peneliti independen mengatakan bahwa ada korelasi antara sinyal aneh ini dan juga penampakan cahaya di dekat gunung tersebut. Cahaya apa nanti di video ini kita akan bahas. Bahkan, dan ini kita bicara teori yang benar-benar jauh ya. Markas di bawah gunung itu, markas para extraterrestrial, itu bukan hanya sekedar markas, tapi juga tempat eksperimen, di mana mereka menculik orang-orang dan mengeksperimen mereka. Kemudian, tak dikembalikan. Teori ini muncul karena banyak warga yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara gemuruh dari bawah tanah, dan kemudian mereka melihat cahaya aneh pada malam hari. Cahaya yang bukan cahaya aurora atau cahaya dari kota. Jadi cahaya apa ini? Ya cahaya dari temanmu yang ini. Tapi oke. Mari kita seimbangkan teori ini dengan ilmu dan sains ya. Sebelum kalian menuduh channelku sebagai channel konspirator atau yang tidak berpemikiran. Ilmuwan punya penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Daerah sekitar Gunung Heis memang berada di zona seismik aktif. Dan ini bisa menyebabkan medan magnet berubah dan ya merusak alat navigasi. Selain itu, tidak ada bukti konkret mengenai markas alien. Citra satelit yang ditunjukkan oleh Daryl Sims, ya itu mungkin hanya anomali geologi aja. Oke, penjelasannya make sense. Tapi kemudian di-counter oleh orang-orang. Mereka meng-counter, kalau benar begitu, kenapa banyak sekali data radar yang hilang ketika menyentuh wilayah tersebut? Tapi ya, apapun yang kalian percaya, dan aku harap kalian percaya yang lebih normal, apakah ini benar hanya gunung biasa dengan gangguan alam yang sedikit ekstrim, atau markas rahasia sesuatu yang tidak ingin ditemukan? Pada akhirnya, Gunung Heis hanya berdiam saja, berdiri, tinggi, sepi, dan mengintai. Karena kalau gunungnya bergerak ya jadi SCP guys. Tapi di bawah tanah Alaska tersembunyi sesuatu yang jauh lebih misterius dibanding teori markas alien Gunung Heis. Yaitu sebuah struktur hitam, simetris, besar, dan mereka menyebutnya sebagai The Dark Pyramid. Awal ceritanya begini, seorang teknis militer yang terlibat uji coba senjata nuklir yang waktu itu dirahasiakan pada tahun 1990-an, saat itu dia sedang memantau efek getaran bawah tanah. Dan ketika dia sedang memantau, dia menemukan sesuatu. Dia mendeteksi struktur yang begitu besar, berbentuk piramid, berada di bawah tanah. Jauh di bawah tanah. Strukturnya jauh lebih besar dibanding piramida Giza yang ada di Mesir dan terletak di bawah tanah Alaska. Oke, itu sudah sangat suspicious ya. Tapi ada satu hal yang membuat banyak orang jadi histeris. Jadi teknisi tersebut mengklaim bahwa sejak dia menemukan hal itu, ia langsung dilarang bicara dan bahkan diancam oleh pejabat pemerintah. Semua datanya disita dan semua bukti dihancurkan. Barulah beberapa tahun kemudian, rumor ini tersebar di antara para peneliti independen. Mereka menyebut hal ini atau struktur ini sebagai The Black Pyramid atau The Dark Pyramid. Dan ada yang percaya bahwa struktur yang di bawah tanah ini bukanlah buatan manusia, tapi buatan peradaban kuno yang sudah hilang dari sejarah. Dan yes, kita punya beberapa teori kenapa hal ini atau struktur itu bisa ada. Ada mengatakan bahwa struktur kuno di bawah tanah itu adalah teknologi dari luar angkasa. Pembangkit kekuatan yang digunakan beribuan-ribuan tahun yang lalu, tapi kemudian dikubur biar tidak disalahgunakan. Konon, struktur inilah yang memancarkan gelombang elektromagnetik yang aneh-aneh itu, yang katanya bahkan bisa mengubah cuaca dan merusak berbagai alat komunikasi. Jadi ya, mungkin saja medan magnetis yang aneh-aneh itu yang berada di daerah segitiga Alaska itu berasal dari struktur piramid ini. Namun para ilmuwan, khususnya arkeologi dan geologis, itu skeptis. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa itu adalah struktur piramid yang ya seperti kata-kata teorinya
teknologi luar angkasa. Ini mungkin hanya sekedar anomali geologis. Sebuah batuan yang berbentuk piramida karena halnya tekanan dan gesekan lapisan bumi. Sayangnya, sampai saat ini belum ada investigasi untuk membuktikan atau bahkan membantah teori Dark Pyramid ini. Dan rasanya seperti topik ini menjadi hal tabu di pemerintah karena tidak ada yang membahasnya. Dan semua yang ingin membahasnya seperti disuruh diam. Wow, jadi itu ada dua teori yang cukup ekstrim. Namun, di antara hutan-hutan liar yang berada di segitiga Alaska, ada satu legenda kuno yang tak pernah mati, tak pernah hilang. Legenda ini jauh lebih mengerikan dibanding segitiga atau Dark Pyramid, atau bahkan markas alien yang berada di bawah Gunung Hayes. Dan legenda ini memiliki sebuah nama. Sebuah nama yang membuat orang-orang atau warga sekitar menjadi takut dan tidak berani pergi keluar rumahnya pada malam hari. Mereka menyebutnya Nantinak. Pada tahun 1950-an, Portlock, desa nelayan di pesisir pantai Alaska, tiba-tiba ditinggalkan oleh warga-warganya. Padahal tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada pandemik atau alasan untuk kabur dari tempat itu. Oh, tunggu, ada. Sebenarnya ada satu alasan, yaitu para warga percaya bahwa mereka sedang diburu makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah makhluk yang besar, berbulu, bau, mengerikan. Bukan kalian ya, tenang aja. Dan memiliki kekuatan luar biasa, di mana beberapa badan ditemukan dengan tulang-tulangnya hancur, tubuh tercabik, namun tanpa tanda gigitan binatang biasa. Dan itulah kenapa para warga pergi dari tempat itu. Karena mereka percaya mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan dan tidak bisa mereka jelaskan. Nah, dalam kepercayaan suku asli Alaska sendiri, Nantinak adalah makhluk penjaga hutan. Bukan hewan biasa, tapi juga bukan roh murni. Dia berada di antara keduanya. Ia disebut sebagai penjaga, pemburu, dan kadang pengambil. Warga lokal percaya kalau kamu memasuki wilayahnya tanpa izin, Nantinak akan mengikutimu. Awalnya kamu akan mendengar seperti ada langkah di belakang kamu. Kemudian tiba-tiba batu-batu akan terbang ke arah kalian, dan ketika kalian balik arah, sudah terlambat. Rest in peace atau rest in pieces. Sebagian orang juga percaya bahwa Nantinak ini adalah versi Bigfoot-nya Alaska. Makhluk legenda yang juga sering muncul atau sering dikatakan muncul di hutan-hutan belantara di Oregon dan juga mungkin Rusia. Dan di Himalaya juga katanya. Namun, bedanya dengan Bigfoot Amerika, Nantinak tidak bersembunyi, tapi dia menyerang. Dan ada juga orang yang percaya bahwa dialah alasan kenapa sampai 20.000 orang tercatat hilang. Portlock sampai sekarang masih kosong. Gedung-gedungnya membusuk dan orang-orang tidak berani ke sana kecuali pada waktu siang hari. Jadi apakah ini hanya sekedar legenda untuk menakut-nakuti anak-anak, atau memang ada sesuatu di hutan yang sedang menunggu mangsa berikutnya? Di langit malam Alaska ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bintang, bukan aurora, tapi sesuatu yang bergerak terlalu cepat, terlalu cerdas, dan terlalu diam. Dan bahkan juga tentara pernah melaporkan pernah melihat cahaya yang tiba-tiba muncul dan seakan seperti terbang rendah dan menghilang, seperti masuk ke dalam gunung. Aurora borealis tidak bisa bergerak secara zigzag, kecuali bumi sudah kacau, dan juga tidak bisa berhenti mendadak kemudian menghilang. Beberapa orang menyebut fenomena ini sebagai lampu penjaga langit. Tapi banyak juga orang yang percaya bahwa ini adalah pesawat dari makhluk bukan manusia. Mungkin minion kali ya. Dan fenomena atau anomali inilah yang mendorong teori bahwa orang-orang yang menghilang itu sebenarnya tidak menghilang. Mereka diculik, diambil. Beberapa pengamat UFO, ya aku tahu, pengamat UFO yang melihat fenomena ini mengatakan bahwa cahaya itu sebenarnya adalah alien yang mengambil orang-orang dan kemudian masuk ke dalam gunung di mana dilakukan eksperimen. Jadi ya seperti yang teori pertama itu. Bahkan beberapa laporan dari radar pilot militer menunjukkan objek tidak dikenal tiba-tiba muncul, terbang, melawan arah angin, lalu menghilang begitu saja dari radar. Namun ketika diminta klarifikasi, kebanyakan laporannya ditulis dengan ini sebuah anomali peralatan atau bahkan dirahasiakan. Dan yang menyeramkan adalah di salah satu laporannya ada rekaman komunikasi radio terakhir yang berisi ada sesuatu di depan saya. Itu bukan pesawat. Lalu hening. Jadi apa sebenarnya yang sedang melayang di langit Alaska? Apakah itu sesuatu yang sedang mengamati kita? Atau sebenarnya dari dulu
dia sudah di sini. Atau mungkin ini semua hanya karangan para orang-orang di internet. Nah, segitiga Alaska mungkin hanyalah sebuah tempat dengan ya anomali atau cuaca ekstrim dan anomali magnetik yang juga ekstrim. Atau tempat ini adalah jendela tipis yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang mungkin belum kita siap ketahui. Oke, kurang lebih itu adalah beberapa teori mengenai segitiga Alaska, tempat di mana lebih dari 20.000 orang tercatat menghilang. Sebagian mungkin tersesat, sebagian mungkin dimangsa binatang liar. Tapi untuk alasan kenapa mereka bisa tersesat atau makhluk apa yang memaksa mereka, itu banyak sekali teori-teori. Teori yang berskala dari ya masuk akal ke akalnya mungkin di tempat lain. Pokoknya di tempat ini, batas antara realita dan mitos menjadi kabur. Disinilah konspirasi hadir. Dari langkah suara aneh di hutan ke cahaya yang muncul secara tiba-tiba. Dan mungkin dalam setiap hilangnya seseorang ada kebenaran. Kebenaran yang belum siap kita terima. Tapi oke, setelah mendengar ini semua, apakah kalian percaya ini semua hanya sekedar kebetulan? Memang cuma karena cuaca ekstrim, hutan lebat, dan statistik belaka? Atau mungkin kalian mulai melihat ada sebuah pola, sebuah rahasia besar yang coba ditutupi oleh waktu, medan, dan bahkan juga pemerintah. Segitiga Alaska telah menjadi pengingat. Pengingat bagi kita bahwa banyak sekali hal di dunia ini yang belum kita pahami dan mungkin tidak akan pernah kita pahami. Oke, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di komentar, dari semua teori ini, teori mana yang bikin kalian tidak bisa tidur atau terus kalian pikirkan? Atau mungkin kalian punya ya backup atau penjelasan di beberapa kasus ini. Itu saja untuk cerita minggu ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.